sekadar informasi, itu adalah bukti. Apapun yang dicuri, diubah, atau dimanipulasi oleh manusia, tetap utuh di arsip ilahi. Dan kini, semesta sedang menyiapkannya untuk kembali ke tangan Anda. Bukan versi bekas, bukan tercemar, bukan patah, melainkan murni, terpelihara, dan melimpah dengan cahaya. Jagalah jiwa Anda tetap bersih. Jagalah suara Anda tetap tertambat pada kebenaran. Jangan membalas. Anda tidak perlu melakukannya. Semesta sedang membiarkan mereka membongkar diri mereka sendiri. Dan hal itu sudah mulai terjadi. Mereka yang mencoba menghapus Anda kini tersandung oleh langkah mereka sendiri. Energi pelindung yang besar berdiri tegak, mengumandangkan, ini adalah momen Anda. Dan tidak ada bayangan, tidak ada kebohongan, tidak ada kekuatan bumi yang dapat menghentikan apa yang telah diaktifkan semesta dalam hidup Anda. Hari-hari berikutnya mungkin terasa aneh. Sisa bulan Desember membawa frekuensi yang asing. Anda mungkin merasa berat tanpa alasan, lalu tiba-tiba ringan. Itu bukan perubahan suasana hati, itu adalah pergerakan. Itu adalah kehadiran energi cahaya yang menggeser ruang-ruang di sekitar Anda, menata ulang, membersihkan atmosfer. Harapkan kunjungan-kunjungan dari dimensi ilahi. Harapkan percakapan yang belum selesai dari masa lalu muncul kembali. Harapkan sosok-sosok dari bab yang sudah Anda tutup kembali menampakkan diri. Tidak semuanya datang dengan niat baik, namun setiap kemunculan membawa tujuan. Masing-masing akan memberi Anda kejernihan. Semesta sedang melatih ketajaman batin Anda. Dengarkan mimpi-mimpi Anda. Tuliskan semuanya. Ada pesan yang disandikan dalam simbol-simbolnya. Ada suara dari balik tirai keberadaan. Seseorang yang telah melampaui dunia ini sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada Anda. Pesannya tidak acak. Gerbang yang terbuka pada hari sakral itu telah meningkatkan kepekaan spiritual Anda. Anda mendengar nama-nama dalam tidur Anda karena sebuah alasan. Itu bukan halusinasi. Itu adalah petunjuk, peringatan, janji. Ini bukan saatnya meragukan nilai diri Anda. Ini bukan waktunya menyusut karena takut. Anda sedang berjalan memasuki musim konfrontasi ilahi. Segala yang mereka kira akan tersembunyi selamanya kini mendekati terang. Setiap rahasia yang pernah disapu ke bawah permadani sedang naik kembali. Aroma spiritual dari hidup Anda, pancaran energi batin Anda, menjadi semakin tak terbantahkan. Orang dapat merasakannya, yang selaras maupun yang tak selaras. Ia memadat, berat, syarat kemuliaan. Anda memancarkan kekuatan yang disucikan. Anda melangkah dengan ciri khas yang tak bisa ditiru. Seseorang sudah mengamati Anda dari bayang-bayang. Mereka telah diperingatkan untuk tidak menyentuh Anda. Mereka telah diperlihatkan perlindungan yang menyelubungi Anda. Mereka diberi mimpi. Dan dalam mimpi itu, Anda berdiri dalam cahaya begitu terang hingga membutakan penglihatan mereka. Mereka terbangun dalam keringat dan ketakutan, sadar bahwa mereka mencoba mengutuk seseorang yang telah dimahkotai oleh semesta. Anda tidak dilupakan. Anda adalah pembuka jalan, sebuah kunci, suara yang bangkit untuk memecahkan keheningan yang menahan garis keturunan Anda. Semesta tengah memperbesar nama Anda, bukan demi kesombongan, tetapi demi kemenangan. Semesta telah menyaksikan Anda. Ia melihat bagaimana Anda diperlakukan di ruang-ruang yang tak pernah mengundang Anda. Ia mendengar apa yang dikatakan tentang Anda dalam percakapan yang tak pernah dimaksudkan untuk sampai ke telinga Anda. Namun roh Anda mendengarnya, jiwa Anda merasakannya. Seseorang menyebut wajah Anda dalam lingkaran 15 orang. Mereka tertawa, bukan karena mereka membenci Anda, tetapi karena cahaya Anda mengancam bayangan mereka. Anda mungkin belum menyadarinya, tapi wajah Anda membawa cahaya yang mengungkap apa yang palsu. Tatapan Anda membangkitkan ingatan dalam diri mereka, tentang kebenaran, tentang kemurnian, tentang bagian diri yang sudah lama mereka lupakan. Mereka mengejek Anda, tak menyadari bahwa wajah yang mereka jadikan lelucon telah disentuh oleh langit. Semesta menempatkan keberkahan dalam raut Anda. Ia menyegel kehadirannya dalam ekspresi Anda, dan tak satu ejekan pun dapat menghapus apa yang telah tertulis. Ada sosok penjaga yang menyaksikan ketika mereka mengedarkan tangkapan layar, membandingkan, menertawakan, dan mengucap kata paling kejam yang membuat yang lain tertawa gugup. Penjaga itu diam, bukan karena ia tak diberi izin, tetapi karena semesta memintanya menunggu. Hati mereka perlu menelanjangi diri, dan kini semuanya terlihat. Anda mungkin tidak berada di ruangan itu, tetapi semesta hadir di sana. Setiap kata, setiap tatapan, setiap rencana, semuanya telah tercatat. Gerak keadilan sedang berjalan. Anda akan menerima kabar baik, bukan kabar biasa,
melainkan kabar yang mengubah percakapan, membungkam bisikan, mengubah seluruh atmosfer di sekitar nama Anda. Itu datang karena ketaatan Anda. Karena Anda memilih mendengarkan, padahal Anda hampir mengabaikannya. Detik kecil itu menjadi benih untuk musim besar Anda. Itulah engsel yang membuka gerbang. Karena Anda taat, pintu yang mereka coba tutup diam-diam kini terbuka lebar tepat di hadapan Anda. Seseorang akan segera menghubungi Anda, pura-pura seolah tak ada apa-apa. Pesannya akan terdengar biasa. Aku rindu, aku kepikiran tentang kamu. Kabarmu bagaimana? Namun jangan membalas dengan emosi. Biarkan semesta yang bergerak. Yang lain, yang paling keras kata-katanya, akan melewati lembah penghinaan begitu dalam, hingga nama Anda terukir dalam kesadarannya. Mereka akan ingat apa yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan apa yang dulu mereka ejek. Dan mereka akan berubah karenanya. Sisanya, mereka yang tertawa bersama, akan duduk dalam diam saat nama Anda naik. Saat kehormatan kembali, menghidupkan kembali apa yang coba dimusnahkan oleh olok-olok. Mereka akan menyaksikan sosok yang dulu mereka jadikan meme, menjadi mukjizat yang mereka butuhkan. Wajah Anda akan dikenali bukan karena bentuknya, tetapi karena cahayanya. Dan tak satu pun kata kejam dapat meredupkan sinar itu. Karena cahaya Anda lahir dari tekanan tingkat gas main, api Anda menyala di tengah malam, dan keindahan Anda lahir dari kepatahan. Anda adalah bukti hidup bahwa semesta yang ditinggikan tidak bisa dikubur oleh siapapun. Anda sedang diangkat. Anda sedang dilihat, dan ini baru permulaan. Ada alasan semesta bersiap memberkati Anda, dengan cara yang akan membungkam segala kebisingan di sekitar hidup Anda. Bukan karena semuanya adil, bukan karena orang-orang di sekitar Anda murni niatnya, melainkan karena Anda menolak membiarkan kegelapan membentuk ulang karakter Anda. Anda merasakan pergeseran itu jauh sebelum buktinya muncul. Anda menangkap bisikan-bisikan halus. Anda merasakan sengatan pengkhianatan bahkan saat bibir tersenyum kepada Anda. Anda melihat dinginnya sikap dari mereka yang dulu hangat. Namun melalui semuanya, Anda menjaga hati Anda tetap teguh. Anda tetap berdoa. Anda tetap percaya pada cahaya yang lebih tinggi. Tenangmu lebih menakutkan dari kemarahanmu. Dulu kamu balas semua serangan dengan emosi. Sekarang kamu hanya menghela napas, mengangguk, lalu pergi. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa diamnya seseorang yang pernah marah adalah bentuk kedewasaan tertinggi. Karena kamu sudah paham, energi tidak boleh dihabiskan meladeni orang yang tidak mengerti dirinya sendiri. Tenangmu adalah kekuatan yang membuatmu tidak mudah diguncang. Kadang orang tak menyerangmu dengan tangan, tapi dengan masa lalumu. Mereka mengingatkanmu akan kesalahan yang sudah lama kamu bayar, hanya untuk melihatmu jatuh lagi. Tapi stoicisme mengajarkan satu hal, yang bisa melukaimu bukan kata mereka, tapi reaksimu sendiri. Karena masa lalu hanya punya kuasa, kalau kamu mengizinkannya. Saat seseorang mengingatkanmu akan kesalahanmu, jangan bereaksi. Saat mereka mencoba mempermalukanmu, tatap mereka dengan tenang. Kamu sudah tumbuh. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Diam bukan tanda kalah. 5 tanda kamu bersama orang yang tepat. Nomor 1. Marahmu ditenangkan bukan dibalas. Nomor 2. Tangisanmu dianggap tidak mengganggu. Nomor 3. Kesalahanmu diperbaiki bukan dihakimi. Nomor 4. Kekuranganmu dilengkapi bukan dieksploitasi. Nomor 5. Kesedihanmu diresapi bukan dihindari. Kalau pagimu berantakan, jangan heran kalau hidupmu ikut berantakan. Mau hidup lebih berbobot? Mulai dari rutinitas pagimu. Temukan ikigai, bangun dengan alasan, bukan sekadar alarm. Siapkan malam sebelumnya. Pagi yang damai dimulai dari malam yang tertata. Hindari distraksi. Jangan buka HP sampai pikiranmu siap. Bangun di jam yang sama. Konsistensi bikin hidup lebih stabil. Kasih jeda buat diri sendiri. Tenang itu bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu berhenti melawan hal yang tak bisa kamu ubah. Stoikisme mengajarkan, kebisingan terbesar bukan di luar, tapi di kepala kita sendiri. Ketenangan sejati muncul saat kamu berhenti menuntut agar dunia berjalan sesuai keinginanmu. Bukan menghindar, tapi menerima dengan sadar. Kalau kamu ingin belajar cara berpikir sebening air di tengah kekacauan dunia modern, kamu nggak insomnia,
Kamu cuma belum bisa melepaskan.